Perkembangan teknologi digital membuat penggunaan gawai semakin melekat dalam kehidupan remaja. Gawai digunakan untuk belajar, berkomunikasi, dan hiburan, sehingga durasi screen time terus meningkat, terutama sejak pandemi COVID-19. Kebiasaan menggunakan gawai di malam hari menjadi hal yang umum, namun dapat berdampak negatif terhadap kualitas tidur. Paparan cahaya biru dari layar gawai dapat menghambat produksi hormon melatonin yang berperan dalam mengatur siklus tidur. Selain itu, aktivitas digital juga membuat otak tetap aktif, sehingga remaja sulit merasa rileks dan mengantuk. Penggunaan gawai yang berlebihan di malam hari berpotensi menyebabkan gangguan tidur, kelelahan, dan penurunan konsentrasi. Tujuan edukasi screen time adalah memberikan pemahaman kepada remaja mengenai kapan dan berapa lama gawai sebaiknya digunakan. Edukasi ini bertujuan agar remaja mampu mengatur waktu penggunaan gawai secara bijak sehingga tidak mengganggu ritme tidur alami. Dengan pengaturan yang tepat, kualitas tidur dapat terjaga dan tubuh tetap mendapatkan waktu istirahat yang optimal. Konsekuensi fisiologis tanpa batas dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, seperti mengalami sakit kepala akibat kelelahan mata, gangguan penglihatan karena paparan cahaya layar yang berlebihan, serta insomnia akibat terganggunya produksi hormon melatonin. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka dapat berdampak pada konsentrasi, suasana hati, dan kesehatan secara keseluruhan. Peran lingkungan memiliki peran penting dalam mendukung penggunaan gawai yang sehat. Keterlibatan orang tua dan guru sangat dibutuhkan dalam menetapkan aturan penggunaan gawai. Khususnya pada malam hari, dengan adanya pengawasan, arahan, dan contoh yang baik, remaja akan lebih mudah membangun kebiasaan digital yang sehat dan bertanggung jawab. Pada slide ini, saya akan membahas hubungan antara penggunaan gawai dan kualitas tidur. Tidur memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh, terutama untuk memperbaiki sel-sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, serta mencegah gangguan pada saraf otak. Namun, penggunaan gawai yang berlebihan dapat mengganggu fungsi tidur tersebut. Padahal, remaja usia 12-18 tahun idealnya membutuhkan waktu sekitar 8-10 jam per hari, sedangkan usia 18-25 tahun membutuhkan 7-8 jam per hari. Masalahnya, semakin lama waktu yang dihabiskan di depan layar, semakin berkurangnya durasi dari kualitas tidur seseorang. Penelitian menunjukkan bahwa durasi penggunaan gawai yang relatif aman adalah sekitar 4 jam 17 menit per hari. Jika melebihi waktu tersebut, kinerja otak dapat terganggu dan risiko gangguan tidur akan meningkat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan gawai yang tidak terkontrol memiliki hubungan erat dengan menurunnya kualitas tidur, terutama pada remaja. Setelah memahami hubungan gawai dan durasi tidur, mari kita bedah bagaimana sebenarnya gawai merusak kualitas tidur kita. Melalui 3 mekanisme utama. Yang pertama, ada efek cahaya biru atau blue light effect. Layar gawai memancarkan cahaya biru yang menekan produksi hormon melatonin. Akibatnya, otak terkecoh dan menganggap suasana malam hari yang gelap sebagai siang hari yang terang. Dan yang kedua ada aktivasi hormonal. Aktivitas digital seperti bermain game atau scrolling media sosial memicu pelepasan hormon adrenalin dan hormon dopamin. Hal ini membuat otak kita tetap dalam kondisi waspada dan sulit untuk rileks. Dan yang terakhir ada perpindahan waktu atau time displacement. Ini adalah fenomena di mana waktu yang seharusnya kita gunakan untuk beristirahat justru habis terpakai untuk terus berinteraksi dengan dunia digital. Singkatnya, gawai tidak hanya menunda waktu tidur kita, tetapi juga memanipulasi hormon di dalam tubuh kita. Tips agar tidur Anda berkualitas adalah yang pertama, pastikan 60 menit atau 1 jam sebelum Anda tidur, Anda telah terbebas dari gawai atau handphone, sehingga melatonin yang ada di otak Anda dapat diproduksi secara alami. Kemudian yang kedua, kamar bebas gawai. Pastikan jarak antara Anda dengan handphone Anda minimal 1 meter, dan paling bagus adalah jaraknya berbeda ruangan, sehingga Anda tidak akan terdistract atau terganggu atau terpengaruh dengan handphone Anda. Terus yang ketiga adalah gunakan fitur peredup biru. Aktifkan mode malam atau night shift untuk mengurangi spektrum cahaya biru. Pada bagian ini, kami membahas tentang digital detox untuk remaja.
Digital detox adalah upaya mengurangi penggunaan gawai terutama menjelang waktu tidur, agar tubuh dan pikiran bisa beristirahat secara optimal. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah menjaga jadwal tidur yang konsisten setiap hari, termasuk di akhir pekan. Jadwal tidur yang tidak teratur dapat mengganggu ritme sirkadian dan membuat tubuh sulit merasa mengantuk. Selanjutnya, remaja dianjurkan melakukan aktivitas, misalnya dengan membaca buku cetak, mendengarkan musik instrumental, atau melakukan teknik pernapasan. Aktivitas ini membantu tubuh menjadi lebih rileks dibandingkan scrolling media sosial. Terakhir, penting untuk membatasi penggunaan media sosial, misalnya hanya 15 menit sebelum memasuki zona merah atau 1 jam sebelum tidur. Pembatasan ini membantu mengurangi paparan cahaya biru dan aktivitas otak berlebihan yang dapat menekan hormon dan menurunkan kualitas tidur. Dengan menerapkan digital detox secara sederhana dari konsisten, remaja dapat memperoleh tidur yang berkualitas dan kesehatan mental yang lebih baik. Nah, sebagai kesimpulan, penggunaan gawai pada malam hari tentu sangat berpengaruh pada remaja. Dapat mengurangi jam tidur ideal saudara, dan memperburuk konsentrasi serta kesehatan fisik pada remaja, yang mana remaja sedang dalam masa tahapan biologis perkembangan. Oleh karena itu, kualitas tidur yang baik dapat menciptakan kondisi biologis pada remaja yang lebih baik. Harapannya, pada remaja, dapat mulai membatasi penggunaan gawai 1-2 jam sebelum tidur. Kemudian kepada orang tua atau pendidik, dapat berperan aktif dalam memberikan pengawasan dan edukasi pada remaja yang ada di sekitar mereka. Kemudian harapannya, dengan pola tidur yang baik, remaja dapat mencapai kondisi fisik dan mental yang optimal.